Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, baru saja kami mendapatkan informasi satu orang terduga teroris ditangkap di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi pada Senin siang. Terduga teroris merupakan salah satu pendukung ISIS yang aktif melakukan propaganda di media sosial dengan cara memberikan motivasi untuk berjihad. Salah satu keterlibatannya yakni mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan baiat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State, yaitu Abu al-Husain al-Quraisy. Target yang akan dilakukan adalah menembak Makobrimob Kelapa II dengan tujuan membebaskan tahanan narapidana terorisme yang ditahan di Makobrimob dan merebut senjata di gudang senjata Makobrimob Kelapa II. Selanjutnya akan menembak Makobrimob Jawa Barat jika tujuan pertama gagal dan opsi terakhir adalah Mabes TNI. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat petang, Pak Ramadan. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak Ramadan, bisa diceritakan bagaimana kronologi penangkapan satu terduga teroris ini? Ya, jadi tadi siang sekitar jam 1 bertempat di Jalan Raya Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi. Tim dari Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penangkapan terhadap satu orang tersangka tindak pidana terorisme ya. Yang bersangkutan ditangkap ada kaitannya dengan salah satu pendukung ISIS yang aktif ya, melakukan propaganda di medsos dengan cara memberikan motivasi berjihad, menyerukan untuk berjihad ya. Inisialnya saudara DE, jadi ada sebuah postingan di Facebook juga berupa poster digital berisikan teks pembaruan ya untuk berbayat kepada pemimpin ISIS. Dan diduga juga yang bersangkutan memiliki senjata api ya, senjata api rakitan. Nah, untuk itu saat ini tim Densus masih mendalami terkait dengan senjata-senjata yang dimilikinya. Ya, Pak Ramadan, kami ingin mengkonfirmasi apakah benar identitas tersangka ini merupakan pegawai BUMN? Ya, kami sementara mendapat informasi dari penyidik Densus yang bersangkutan adalah salah satu pegawai BUMN ya. Sampai dengan saat ini apakah pihak kepolisian juga sudah mengetahui tersangka D ini terafiliasi dengan ISIS sudah sejak kapan, Pak Ramadan? Kita masih mendalami ya, jadi kita tidak perlu tergesa-gesa. Yang jelas saat ini yang bersangkutan kita amankan dan tentu penangkapan ini juga adalah hasil informasi dari beberapa tersangka yang telah diamankan terdahulu. Saat ini tim Densus 88 masih mendalami dan terus mengembangkan kasus ini. Baik. Salah satu informasi juga dapat kami himpun begitu Pak Ramadan bahwa motif dari tersangka D ini akan melakukan aksi teror di Makobrimob Kelapa II. Apakah bisa Anda konfirmasi terkait hal ini Pak Ramadan? Kami belum dapat informasi dari Densus terkait itu. Yang jelas dugaan dari Densus yang bersangkutan memiliki senjata api rakitan ini saat ini masih terus dilakukan pendalaman dengan melakukan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Nah, untuk itu mohon dukungan supportnya ya
kita tidak ingin juga tergesa-gesa untuk menyampaikan hal itu. Nanti lebih akuratnya ketika Densus sudah mengungkap semuanya. Nanti kita akan sampaikan. Pak Ramadan, ini yang kami tampilkan di layar kaca ini adalah beberapa jenis senjata yang diamankan, diduga ini diamankan pada saat tadi tim Densus mengamankan tersangka D. Kalau melihat kuantitas atau jumlah dari senjata ini terbilang cukup banyak itu, Pak Ramadan. Apakah ada informasi tersangka D ini apakah betul hanya bergerak sendiri atau juga ada pihak lain yang bekerja sama dengan tersangka D selama ini, Pak? Sementara saat ini yang diamankan 1 orang ya, dan senjata-senjata api tersebut diamankan dari rumahnya. Sekali lagi tim Densus lagi mengembangkan terkait dengan siapa saja yang terlibat ya, rekan-rekan dari saudara DE ini. Dari mana asal senjata itu diperoleh oleh pelaku D? Apakah sudah diketahui, Pak Ramadan? Masih didalami, Mbak. Yang jelas tim Densus masih di lokasi dan terus mengembangkan kasus ini. Berarti ada potensi muncul tersangka lain selain D, Pak Ramadan? Bisa jadi ya. Namanya teroris ini kan sel ya. Tentu dia mempunyai jaringan. Apalagi kalau kita sebutkan tadi bahwa dia terafiliasi dengan jaringan teroris ISIS. Tentunya kalau bicara jaringan teroris ISIS, dia memiliki jaringan yang bukan sendiri ya. Pasti ada keterkaitan orang-orang lain ya. Baik. Pak Ramadan, dari aktivitas media sosial yang dilakukan oleh pelaku D ini, apakah memang hanya memberikan motivasi untuk berjihad dan menyerukan agar bersatu dalam tujuan berjihad itu, ataukah juga turut merekrut jaringan-jaringan di bawahnya? Yang jelas saat ini untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka, ya. Tersangka teroris dengan mendukung dan menjadi anggota ISIS, dia sudah bisa dikatakan tersangka. Yang kedua, dari tersangka, dia disita atau didapatkan senjata api yang tentu kita akan telusuri terus keterkaitan dengan keanggotaannya sebagai anggota ISIS. Nah, ini terus kita dalami. Baik. Oke, Pak Ramadan, terkait dengan pendalaman-pendalaman yang sedang dilakukan, apakah bisa diberikan tenggat waktu tersendiri kapan nanti kira-kira polisi akan bisa memberikan informasi yang komprehensif begitu, Pak? Karena ini juga memicu pertanyaan juga dari publik, penangkapan terduga teroris menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah ini ada kaitannya di situ? Yang jelas Densus 88 selalu dan senantiasa untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindakan terorisme tanpa mengenal waktu ya. Jadi sepanjang waktu. Jadi kapanpun, dimanapun ya, Densus 88 selalu melakukan upaya-upaya pencegahan tersebut. Yang dilakukan saat ini adalah tentu mengamankan terhadap tersangka tersebut. Dan saat ini masih dilakukan interogasi terhadap tersangka. Dan terus melakukan penggeledahan baik terhadap tersangka maupun rumahnya untuk mencari barang-barang bukti. Oke. Nanti akan kami sampaikan update berikutnya. Baik, kami akan tunggu perkembangan informasi yang komprehensif dari pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Pak Ramadan sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan pengamat teroris Ridwan Habib. Selamat petang Pak Ridwan. Selamat petang. Ya, Pak Ridwan, baru saja Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 1 terduga teroris yang
dikatakan identitasnya ini masih belum bisa terkonfirmasi secara pasti ya tadi oleh Pak Ramadan, apakah benar pegawai BUMN ataukah bukan. Tapi menurut catatan Anda, apakah pegawai BUMN yang terlibat atau terafiliasi dengan teroris ISIS khususnya, apakah baru kali ini saja atau sudah ada catatan sebelumnya? Saya kira beberapa kali ya, pernah ada oknum ya, sekali lagi ini oknum yang mungkin terafiliasi dengan jejaring teror. Adapun data lengkapnya tentu saja Mabes Polri pasti tahu lah. Tapi yang terbaru ini saya juga belum pasti apakah yang bersangkutan benar-benar terkait dengan pegawai BUMN atau bukan. Oke, Mas Ridwan, kalau kita melihat sekali lagi ya, yang saya tanyakan adalah dari segi senjata begitu, dari segi kuantitas jumlahnya sangat banyak, tidak hanya laras panjang, tapi juga ada pistol begitu, semuanya lengkap di situ yang diamankan, ada amunisi juga. Kalau Anda lihat, apakah memungkinkan tersangka D yang diamankan oleh polisi ini bekerja sendiri atau sebetulnya dia ada partner lainnya yang sampai saat ini masih belum terbekuk juga oleh polisi? Ya, mereka ini kan mengelola satu grup ya, satu grup di Telegram channel yang kemudian mereka dalam tanda petik berbaiat secara online kepada amir ketiga ISIS. Jadi ISIS ini sekarang amirnya amir ketiga karena amir pertama, kedua itu meninggal, tewas. Jadi mereka berbaiat ke amir yang sedang menjabat secara online. Tentu saja pasti ini berjejaring. Pasti ada teman, ada komunikasi, ada kontak dengan orang-orang lain. Jadi barangkali kita tunggu ya pengembangan penyidikan yang sedang berjalan oleh teman-teman Densus 88. Oke, kalau berbicara soal jumlah senjatanya, apakah ini juga prediksi Anda ini juga terkait dengan dalam tanda kutip bagaimana nanti magnitud aksi yang akan mereka lakukan, Mas Ridwan? Ya Kak, ya memang cukup mencengangkan ya dari berbagai video maupun foto yang beredar, walaupun dalam penjelasan resmi oleh Mabes Polri belum dipastikan benar apakah ini senjata api ataukah air gun ataukah airsoft gun. Ini kan kita juga masih menunggu ya penjelasan resmi dari Mabes Polri. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlahnya, saya termasuk yang tidak meyakini itu asli, dalam artian itu senjata api asli. Kemungkinan air gun ya, kalau dari jumlah sebanyak itu. Karena agak sulit sih perizinan dan mekanisme distribusi senjata hari ini. Tetapi sekali lagi kita tunggulah penjelasan resmi dari kepolisian tentu saja. Baik, kita tunggu informasi lengkapnya dari pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih pengamat teroris Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Dan pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV terkait dengan penangkapan terduga teroris. Dan Prime Time News akan kembali usai jeda.